Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, kita teruskan untuk pelajaran kimia pada kali ini. Kita masih menyelesaikan atau membahas tentang asam basa ya. Jadi larutan asam basa. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan pengertian asam basa ya. Jadi ada apa asam, apa basa menurut Arrhenius ya, sudah saya sampaikan. Kemudian apa asam, apa basa menurut Bronsted-Lowry juga sudah saya sampaikan. Kemudian apa asam, apa basa menurut Lowry ya, apa Lewis, menurut saya Lewis, itu apa asam, apa basa, mohon itu diperhatikan dan sudah kami sampaikan ya. Pada video kali ini sekalian saya akan melanjutkan dengan pH asam basa. Jadi Anda sering mendengar kata pH ya. Jadi pH mungkin di pelajaran biologi kamu sudah pernah mendengar kata pH ya. Jadi kemudian di dunia pertanian mungkin tanamannya tidak bisa subur karena pH-nya tanah terlalu rendah, maka harus dikasih pupuk dolomit dan sebagainya. Jadi pernah Anda dengar ya. Nah, nanti kita ngomong tentang pH larutan asam basa. Jadi ini adalah derajat keasaman nah sekalian. Jadi ini namanya derajat keasaman ya. Oke. Nanti yang pertama kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Nanti setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat satu, melakukan pengujian pH dengan larutan indikator. Jadi dengan indikator nanti mungkin indikatornya kertas lakmus atau mungkin dengan kertas lakmus universal atau mungkin dengan pH meter atau mungkin dengan beberapa gabungan beberapa indikator ya. Ini mestinya kita tuh perhatikan lah sekalian ya. Jadi ini karena keadaannya mau tidak mau kita harus menerima. Nah, nanti kita sampaikan saja ya. Dan ini pun juga nggak sulit ya ini. Kemudian yang kedua nanti menjelaskan konstanta ionisasi asam dan basa. Jadi ada Ka dan Kb. Nanti ada harga K ya. Jadi kalau di bab kesetimbangan kimia kita mengenal tetapan kesetimbangan. Dan nanti untuk asam basa itu juga ada tetapan kesetimbangan, yaitu ada Ka dan Kb. K itu adalah tetapan ionisasi asam, ini adalah tetapan ionisasi basa ya. Ini. Kemudian menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- pada larutan asam basa. Jadi kamu nanti pada bab ini ya, kamu nanti harus bisa menghitung berapa konsentrasi H+ ataupun konsentrasi OH- dalam suatu asam dan suatu basa. Nanti kamu harus bisa. Nanti rumusnya kita berikan ya. Kemudian menjelaskan hubungan ion H+ dengan pH larutan ya. Jadi menjelaskan hubungannya dengan pH larutan, artinya semakin besar konsentrasi ion H+, nanti pH-nya bagaimana, apakah semakin besar apa semakin kecil ya. Nanti rumusnya ada, silakan Anda simpulkan sendiri. Kemudian menghitung pH larutan asam basa, ini berupa soal-soal yang ini. Jadi kita memiliki beberapa soal, macam-macam soal. Nanti suruh menghitung berapakah pH larutan asam atau larutan basa yang terbentuk begitu nanti ya. Kemudian menjelaskan trayek pH indikator asam basa. Mungkin kali ini belum kita sampaikan yang ini ya. Kita sampaikan pada video tutorial berikutnya ya. Oke. Nanti ini cakupan kita ya. Ini kalau kita buat diagram atau diagram asam basa ini ya, peta konsepnya seperti ini. Nanti pH asam basa yang pertama dapat ditentukan oleh atau dapat ditentukan dengan indikator universal ya. Kemudian indikator asam basa. Nanti ketemulah pH-nya itu berapa ya. Nanti ketemulah pH-nya itu berapa. Kemudian untuk memiliki rumus pH itu min log konsentrasi H+. Ya. Jadi nanti besarnya pH itu rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Nah, besarnya H+ itu tergantung pada konsentrasi H+ dan Ka. Bergantung pada Ka berapa
berapa konsentrasi plusnya ya, itu berapa nanti pH-nya ketemu, Ka-nya nanti Ka itu sangat menentukan besarnya konsentrasi H+. Itu. Jadi nanti besarnya konsentrasi H+ anak sekalian tergantung pada besarnya Ka. Begitu maksudnya ya. Kemudian eh, pH asam basa ini digunakan untuk menghitung juga pOH. Apa artinya? Ini kalau pH-nya ketemu, nanti pOH-nya bisa dihitung. Ya, tapi pOH itu nggak ada gunanya sekalian. Soal nggak pernah ditanyakan pOH-nya berapa itu nggak pernah ditanyakan. Ya, ini berdasarkan rumus PKW sama dengan pH plus pOH. Ya, PKW itu pangkat tetapan ionisasi air water yang nilainya 14. Kalau kondisinya normal 14 ya, sama dengan pH tambah pOH. Ini nanti kita lihat berapa pH di dalam air murni. Nanti kita dapat simpulkan bagaimana hubungan PKW, pH dan pOH gitu. Ya. Baik, kita lihat ini. Ini pertama kita bahas penentuan pH larutan dengan indikator. Jadi ini kamu melihat anak sekalian, indikator ini ya. Indikator universal pita ini. Jadi ini ada ada semacam pita pendek-pendek begitu ya. Nanti kamu ada semacam kertas, kayak kertas anak-anak ya, kayak kertas. Kemudian kertas tadi dicelupkan ke dalam suatu larutan yang Anda cek. Ini jadi nanti kertas tadi dimasukkan ke dalam larutan yang Anda cek. Nah, dia akan terjadi perubahan warna. Nah, warna yang muncul itu tinggal Anda cocokkan dengan warna ini. Nah, jadi ditempelkan, didekatkan dengan sini. Yang cocok warna yang muncul itu dengan gambar nomor berapa ini. Ini harga pH-nya ini. Ya, harga pH-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini pH-nya sampai 11. Kok warna yang muncul keras tadi seperti warnanya kayak nomor 2? Oh, berarti pH-nya 2, Nana. Ya, pH-nya 2. Gitu ya. Jadi gampang kok, gampang ya. Lalu warna yang cocok itu muncul yang itu seperti gambar nomor 8. Ini warna nomor 8 ini. Oh, berarti larutan tadi pH-nya sebesar 8. Begitu. Ya. Ini cukup gampang. Yang kedua, ini ada pH meter ya. Jadi ini ada alat ini, elektronik ini ya, pH meter. Nah, ini adanya seperti ini ya. Di sekolah itu ada sekolah. Kita bisa melakukan percobaan misalnya ya. Ini ada digitalnya. Jadi ini ada sensornya di sini. Ya, ini larutan yang kita cek. Kita cek. Nah, sensor tadi sebelum digunakan mohon dibersihkan, dicuci pakai air Aquades, lalu dilap dengan tisu kering, lalu dimasukkan ke dalam larutan yang ingin Anda cek berapa pH-nya. Nah, silahkan Anda masukkan beberapa ya cukup waktunya ya. Sampai apa? Pada digital nanti akan muncul angka-angka yang mungkin berubah-ubah terus. Ya kadang 7, 8, 9 turun lagi 8, 7, 8, 9 begitu turun sampai suatu saat berhenti. Oh, ternyata dia berhenti pada angka 10. Oh, berarti larutan ini pH-nya 10 gitu ya. Larutan ini pH-nya 10. Coba yang lain. Caranya dicuci pakai air Aquades, dilap pakai tisu. Anda misalnya ini lautan A, kamu cek lautan yang B, ya berapa pH-nya. Dengan cara yang sama Anda masukkan. Angka akan berubah-ubah terus. Suatu saat akan berhenti pada angka tertentu. Nah, setelah berhenti itulah pH yang dimiliki oleh larutan yang Anda cek tadi. Cukup gampang, ya. Ini ada larutan indikator universal stick. Ya, jadi stick itu ya kayak potongan-potongan begitu ya. Nah, ini modelnya pita panjang digulung itu. Kita ambil dikit ya. Kita potong dikit, kemudian kita masukkan larutan. Setelah terjadi perubahan larutan dicocokkan sini. Kalau ini tidak nih, ya. Jadi stick itu ini panjang anak-anak. Jadi ini satu stick ini.
Nah, 1 pita ya. Nah, terdiri atas 4 warna. 1 stick ada 4 warna. Seperti ini gambarnya. Ya memang lempengan gitu. Ya, lempengan, lembaran ini. Ada memang disediakan ada 4 warna. Nah, kalau Anda pengen ngecek ya, tolong ini kamu ambil 1 stick atau 1 kertas, 1 potong kertas ini ya. Dimasukkan ke dalam lautan yang Anda cek. Anda cek. Ya. Lalu setelah itu akan terjadi perubahan warna pada kotak-kotak dari indikator tadi. Nah, setelah terjadi perubahan warna, Anda cocokkan ya. Nanti ada angka 1, 7 sampai sekian ini potongan anak. Jadi mungkin ada yang 8 dan seterusnya. Ya, sampai mungkin 12. Silakan Anda cocokkan warna yang muncul dengan ini nih ya. Dengan kotak-kotak yang tersedia sebagai pembandingnya nih. Nah, jadi nanti ini kan warna pembanding nih ya. Kamu tempelkan, oh ternyata dia pas, sing dur dewi gini, bawahnya gini, bawahnya gini yang bawah seperti ini. Oh cocok dengan ini warna yang muncul. Berarti larutan yang ada cek pH-nya adalah 3 begitu. Jadi melihatnya 4 warna, langsung 4 warna. Cek lagi misalnya lautan B, ya ternyata paling atas begini, berikutnya begini, kayak nomor 7, iya juga kayak nomor 7. Oh berarti larutannya Anda cek adalah pH-nya sama dengan 7 begitu ya. Nah, ini cara untuk melakukan identifikasi berapa pH suatu larutan dengan alat, dengan indikator ya. Jadi indikator memberikan indikasi ini asam atau basa sekaligus berapa pH-nya begitu ya. Ini kemudian bagaimana cara menguji pH? Lakukan yang berikutnya, ada semacam teman sekalian. Tapi langsung aja. Ini kita punya air ya, kita punya larutan air. Berarti kalau air itu nggak ada apa-apanya. Ada larutan HCl, ada larutan CH3COH, ada larutan NH3, ada larutan NaOH. Ya konsentrasinya karena air berarti nggak ada apa-apanya, konsentrasi dianggap 0. Ya. HCl 0,1 molar atau 10⁻⁻⁴. Ya. CH3COH 0,1 molar sama konsennya sama 0,1. NH3 0,1 molar. Ya, NaOH juga 0,1 molar. Jadi ini konsennya sama sekalian. Ternyata apa Anda cek? Ternyata pH-nya tidak sama. Ya, pH-nya tidak sama. Padahal ini kan 0,1 molar, semuanya 0,1 molar. Untuk air murni itu pH-nya itu 7. Oh, katanya sifatnya netral. HCl itu kok pH-nya 1. Oh, berarti asam. Dia asam kuat, memang ini asam kuat. Ya, asam kuat ini. 0,1 tapi kok pH-nya tinggi. Berarti asam lemah. Ya. Loh ini 0,1 kok tinggi sekali. Oh, berarti basa lemah. Ya, ini kok amat sangat tinggi sekali pH-nya, berarti basa kuat. Berarti kalau Anda simbolkan gimana nih anak? Semakin besar nilai pH, sifat asamnya semakin lemah. Gitu ya. Tapi sifat basanya semakin kuat. Gitu. Ya. Jadi semakin besar pH, sifat asamnya semakin melemah, tapi sifat basanya semakin kuat. Gitu. Ya. Perhatikan ya. Air murni bersifat netral. Oh, 7. HCl CH3COH bersifat asam. Karena pH-nya kurang dari 7. Oh, berarti ngono nek kurang dari 7 itu sifatnya asam. Gitu ya, kira-kira ya. NH3 dan NaOH bersifat basa karena pH-nya lebih dari 7. Ya. Jadi nek pas pitu kingko netral, kurang dari 7 asam, semakin kecil pH-nya, asamnya semakin kuat. Lebih dari 7 bersifat basa, semakin besar pH-nya, sifat basanya semakin kuat. Gitu ya.
pada konsentrasi yang sama, makin kuat sifat asam, harga pH makin kecil. Untuk basa makin kuat sifat basa, harga pH makin besar. Ya, jadi ini ya. Jadi pada konsentrasi yang sama, makin kuat sifat asamnya, maka pH-nya semakin kecil. Jadi kok konsennya sama, tapi kok pH-nya lebih kecil, berarti asamnya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pH asam kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, dan netral sama dengan 7. Gitu, ya. Pada konsentrasi yang sama, pH larutan asam kuat lebih kecil daripada asam lemah. Oh iya, berarti nek ngono, semakin kecil pH, asamnya semakin kuat. Sedangkan pH basa lebih besar daripada basa lemah. Basa kuat ya. pH basa kuat itu lebih besar daripada basa yang lemah. Ini ya. Oke, saya kira itu bisa diterima ini ya. Nanti dicek lagi ya. Kemudian konstanta ionisasi asam dan basa. Jadi ini anak-anak sekalian, asam itu kan dapat mengion menghasilkan H+, basa menghasilkan ion OH-, ya. Untuk ya kita baca dulu nih. Asam dan basa ada yang bersifat kuat dan lemah. Asam dan basa kuat, dalam air seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ionnya. Jadi itu terionisasi sempurna, Nana. Jadi misalnya Anda punya HCl sebanyak 5, maka kelima-limanya mengion semua, menghasilkan H+ dan C elemen semua. Itu. Jadi ionisasinya sempurna. Sedangkan asam dan basa lemah hanya sebagian kecil molekulnya yang terurai menjadi ion-ionnya. Jadi dia tidak bisa mengurai semua, anak sekalian. Ya, misalnya CH3COH kemudian menghasilkan CH3CO- plus H+ misalnya. Anda punya 5 CH3COH, tapi sing bisa ngion cuma 1 misalnya. Kalau HCl 5, yang ion 5 semuanya ngion semua. Berarti H+ yang dihasilkan banyak, C elemen yang dihasilkan banyak. Tapi kalau asam CH3COH dari 5 yang bisa mengion cuma 1, yang 4 tidak bisa mengion. Berarti ionisasinya tidak sempurna. Maka karena yang mengion itu sedikit, H+ yang dihasilkan juga sedikit. Maka sifat asamnya semakin lemah begitu. Ya. Berdasarkan banyaknya asam atau basa yang terionisasi, didapat harga derajat ionisasi asam atau basa. Ini derajat ionisasi. Kalau dulu derajat disosiasi kalau di kimia itu. Ya. Derajat ionisasi alfa adalah harga perbandingan antara jumlah molekul zat yang terion dengan jumlah molekul zat mula-mula. Ya. Nilai derajat ionisasi alfa dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Alfa sama dengan jumlah mol yang mengion dibagi jumlah mol mula-mula. Contoh tadi misalnya, Anda punya CH3COH sebanyak 5. Berapa jumlahnya? 5. Yang mengion cuma 1, maka alfanya 1/5. 1/5 itu berapa? 20% ya? 20% yang mengion. 1/5. Yang 4 tidak bisa mengion. Tidak mengion artinya. Oh, berarti yang mengion cuma sedikit. Contoh lagi misalnya, Anda punya HCN. HCN sebanyak 5. Yang mengion 3. Berarti derajat ionisasinya 3/5. Berarti 60%. Ya. Oh, berarti kalau apa artinya? Artinya semakin besar alfa, yang mengion semakin banyak. Sehingga H+ atau H- yang dihasilkan juga semakin banyak. Maka sifat asamnya juga semakin kuat. Begitu. Nilai derajat ionisasi memiliki tentang 0% sampai 100%. Atau bernilai antara 0 hingga 1. Asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna
dalam larutannya sehingga menjadi derajat ionisasi alfa 1. Contoh, Anda punya HCl5 yang terion 5, berarti alfanya 5/5 sama dengan 1. Anda punya suatu basa, NaOH misalnya. NaOH-nya ada 10 yang mengion 10, maka alfanya 10/10 berarti sama dengan 1. Asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian kecil dalam larutannya sehingga menjadi derajat ionisasi 0 sama alfa sama 1. Contoh, Anda punya CH3COH 5 yang ion cuma 1, maka derajat ionisasinya 1/5, berarti 20%. Anda punya HCN misalnya, Anda punya HCN jumlahnya 5 yang mengion 2, berarti 2/5, 40% nih ya. Jangan seperti itu. Oke. Penguraian asam lemah atau basa lemah menjadi ion-ionnya membentuk reaksi keseimbangan. Ya, jadi sebenarnya harusnya bolak-balik anak-anak. Dan memiliki suatu konstanta ionisasi asam dan basa atau ditulis dengan Ka dan Kb. Ini adalah konstanta ionisasi asam, ini konstanta ionisasi basa. Ini. Nah, pertama kita masuk air dulu. Ya, air. Air murni. Ini ionisasinya. Ternyata air murni bisa mengion sekalian, ya. H2O menjadi H+ plus OH-. Jumlahnya sama ini. Harga tetapan kesetimbangan air adalah K itu kanan kali kanan per kiri. Berarti konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Ini kalau kita pindah sini menjadi K kali H2O. Ini penyebut jadi pembilang sama dengan konsentrasi H+ konsentrasi OH-. Nah, ini tetapan yang baru namanya KW. Tetapan ionisasi water, air. H2O itu air. Konsentrasi H2O yang terionisasi menjadi H+ dan OH- sangat kecil dibanding dengan H2O mula-mula. Jadi memang dia itu sulit sekali mengion sekalian, ya. Jadi air itu sulit sekali untuk mengion. Sehingga H2O dapat dianggap tetap. Maka harga K2O juga tetap. Yang disebut konstanta kesetimbangan ionisasi air atau ditulis KW. Berarti ini disingkat dengan KW ya. Berarti KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius ini KW yang didapat dari percobaan adalah 10⁻⁴. Ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. 1 kali itu kan nggak ada artinya kan. Nah, 10⁻⁴. Berarti nilai KW itu 14. Berarti 10⁻⁴ KW sama dengan ini kali ini. Ya. Berarti KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH sama dengan 10⁻⁴. Maka konsentrasi H+ dalam air 10⁻⁷ dan OH- juga 10⁻⁷. Nah, kenapa kok sama? Karena jumlah H+ dan OH- itu sama. Nah, ini kosennya 1:1. Berarti konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Jadi kalau Anda substitusi ya, OH- diganti dengan H+, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H+ konsentrasi H+ kali konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁴. Konsentrasi H+ kuadrat sama dengan 10⁻⁴. Konsentrasi sama dengan 10⁻⁷. Gitu ya. Jadi nilai konsentrasi H+ dan OH- itu sama karena ionisasinya berkoefisien sama. Ya, ini konsepnya di kimia, apa namanya itu ionisasi. Ya. Kemudian ionisasi asam kuat. Kalau asam kuat ionisasinya sempurna, ya. Ionisasi sempurna nih. Contoh ini. Kita punya HCl 0,1 molar. Berapakah H+ dan berapa OH-nya? Maka H+-nya ya ini. Ini H+-nya nih, ya. Ini usianya 1,1,1 dan kene 0,1 molar, maka H+-nya 1/1 kali 0,1. Jadi 1/1 kali 0,1. Ini. Hasilnya kan 0,1. Berarti 0,1 molar.
Berapa konsentrasi OH-nya? Konsentrasi H plus kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pan-min 14. Kalau H plusnya 10 pan-min 1 ini, maka OH-nya 10 pan 4 dikalikan itu sama dengan 10 pan-min 14. Maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pan 14 dibagi 10 pan-min 1 sama dengan 10 pan-min 13. Jadi konsentrasi H plus untuk larutan ini 0,1, konsentrasi OH-nya 10 pan-min 13. Nah, ini 10 pan-min 1, maka OH-nya 10 pan-min 13. Karena apa? Konsentrasi H plus kali konsentrasi OH- harus sama dengan 10 pan-min 14. Ini matematika ya. Baik. Berapa konsentrasi H plus dan SO2 dalam ini? H2SO4. Dan ini mengionnya 2 kali ya. H2SO4-nya 0,2 molar. Perbandingannya 1 2 1. Nah, 1 2. Ini kalau mengion kan 2H plus tanah. Nah, 2H plus. 1 2 1. Nah, kalau H2SO4-nya 0,4. Maaf. 0,2 ya, 0,2. Maka berapa H plusnya ya? 2 per 1 ini 2 per 1 kali 0,2 berarti 0,4 molar. Tuh. Sama 2 nya berapa? 1 per 1 kali 0,2 berarti tetap 0,2 molar. Jadi H plusnya 0,4 molar, sama 2 nya 0,2 molar. Tuh. Oke. Berapa konsentrasi OH dan H plus dalam lautan NaOH 0,2 molar? Ini basa. Ya. 0,2 molar 1 semua. Jadi kalau perbandingannya sama, maka konsennya juga sama. 1 per 1 kali 0,2 berarti 0,2. Berapa OH-nya? Tadi OH- ini ya saya. Berapa plusnya? Pakai rumus ini. Konsentrasi H plus kali konsentrasi sama dengan 10 pan-min 14. Ini kondisinya normal. Ya, jadi suhu kamar tekanan 1 atm. Nah, ini ketemulah konsentrasi H plusnya 5 kali 10 pan-min 14. Ini matematika ya. Jadi H plus dalam lautan NaOH 0,2 molar sama dengan 5 kali 10 pan-min 14 ini. H plusnya. Jadi ini basa itu kan punya OH- hasilnya ya. Jadi basa itu ada OH-, kalau OH-nya diketahui maka H plusnya bisa dihitung. Itu loh ya. OH-nya 0,2. Berapa H plusnya? Ya, H plusnya kali OH-nya sama dengan 10 pan-min 14. Ini udah rumus umum ini. Normal. Ya. Maka H plusnya ketemu. Ya. Oke, kesimpulan asam kuat HCl HBr HINO3 H2SO4 H plusnya valensi asam kali molaritas asam. Contoh HCl itu valensinya 1. Ini 0,1 molar berarti 1 kan 0,1. H plusnya segitu. HBr-nya H2SO4 misalnya ini 0,4. Maka H plusnya 2 kali 0,4, 0,8. Ya. Untuk basa kuat ini anggotanya mau diapalkan ya. Asam batu HCl, HBr, HI, NO3, H2SO4. Lainnya dianggap lemah. Ya, dianggap lemah lainnya dianggap lemah. Ya, yang basa kuat ini diapalkan. Ini golongan 1A, LiNaK itu golongan 1A, alkali. LiOH, NaOH, KOH. Ini alkali tanah golongan 2, CaCrBa. CaOH2, kalsium hidroksida, SiO2, strontium hidroksida, barium hidroksida. Rumusnya ini. Rumusnya bersama. Ya, cuman asam itu tak kasih warna merah karena memerahkan lakmus. Kalau basa tak berisi warna biru karena memberikan lakmus merah. Ya, val itu valensi anak-anak. Ini valensinya 1, ini valensinya 2 nih. Nah, ini valensinya 2, ini valensinya juga 2. Ya. M itu molar. Molar sama dengan G itu massa zat terlarut per mr itu mr-nya zat terlarut kali 1000 per mili itu volumenya zat
larutan, volume larutan. Mil itu volume larutan. Ya. Konstanta ionisasi asam lemah, ini yang lemah ini. Ya, langsung aja. Ya, dihafal ini aja. Kalau asam lemah berarti punya Ka anak-anak. Konsentrasi apa sama dengan akar Ka kali jadi konsentrasi udara molar M asam. Ya. Dari rumus di atas, H plus dari asam lemah dapat ditentukan asal harga Ka-nya diketahui. Jika Ka besar, H plusnya juga besar, maka asamnya kuat. Dapat simpulkan, makin besar Ka suatu asam, sifat asam makin kuat. Ini harga Ka beberapa asam. Ya, coba Anda lihat siapa dari sekian banyak asam itu ya asam yang paling kuat. Ya, mana asam yang paling kuat? Ada asam asetat, asam karbonat, asam format, asam cyanida, asam fluorida, asam nitrit, asam hipoklorit, asam sulfit. Mana asam yang paling kuat? Ya, yang ketiga adalah paling kuat asam sulfit. Kenapa? Karena Ka-nya paling besar. Berarti dia itu paling mudah mengion. Ya, di antara sekian asam-asam yang ada tuh paling mudah mengion. Ini contohnya, H plusnya berapa? Asam format langsung H plus akar Ka kali M. Ka-nya sekian, M-nya ini 0,01. Maka ketemu sekian. Ion H plus pada ini HCN, asam lemah ini ya. Akar Ka kali M. Nah ini. Oke. Untuk menentukan COOH- sama dengan cara menentukan konsentrasi H plus, yaitu menggunakan Kb. Ya. Oke. KKB sama dengan konsentrasi OH- sama akar Kb kali M-nya basa. Konsentrasi pada molar. Makin besar Kb, sifat basa makin kuat. Ya sudah seperti ini ada semua ya. Oke, nama basa ini ada beberapa. Siapa basa yang paling kuat anak-anak? Nah, yang paling kuat siapa nih? Yang paling kuat adalah etilamin. Nih, berarti ini kan Kb-nya paling besar. Berarti basanya paling kuat. pH-nya paling besar. Tuh. Terus hubungan derajat ionisasi basa alfa dengan Kb ini. OH- sama dengan konsentrasi basa kali derajat ionisasinya. Langsung kalikan. Ya. Oke. Kesimpulannya ini anak-anak, asam lemah itu Z3COA, azen dan sebagainya. Konsentrasi H plus sama akar Ka kali M. M itu molaritas asam. K itu tetapan ionisasi asam. OH- akar Kb kali M. Ini. M. Ya, M itu G per mR kali 1000 per mili. Ya. Oke, nanti soalnya seperti ini. Ya. Berapa OH-nya basa? Kalau ada Kb berarti basa lemah, rumusnya. OH-nya sekian. N4OH persennya. Oh, kalau ada persen kalikan molarnya berarti 1%, 1/100 kali 0,1 ini. Nah, itu 0,01 molar. Berapa nilai OH-nya? Ya, Kb kali M. Kb-nya D ya. Kb-nya. Wah, Kb itu di mana ini? Ini ada hubungan aja lah ya. Ada hubungan antara OH ini ada hubungan. Kb itu konsentrasi OH pangkat 2 dibagi konsentrasi basa. Maka 10/4 mili. Ya. Oke. Kemudian perhitungan pH. Nah, ini pH-nya 10/1 pH-nya 1, turun ya. 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, min 11, 11, min 12, 12, min 13, 13. Tuh, itu perhitungan perhitungan untuk menentukan berapa besarnya pH. Ya. 0,1 sama 1 pH-nya 1, 2, 2, min 3, 3.
Secara matematika hubungan pH dengan H plus adalah 1 min log 10 min 1 iki. Mudun 1, 2, 2, 3, 3. Maka simpulkan pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Bagaimana hubungan OH dengan POH? Seperti pada pH, ya. POH itu min log konsentrasi OH min. Ya, min log konsentrasi OH min. Kalau OH min itu lain maka POH-nya ketemu. Tapi POH tidak pernah ditanyakan anaknya nih. Yang tanyakan mesti pH. Ya, yang tanyakan mesti pH. Maka pH plus pH sama dengan 14. Ini. Jadi nanti kalau pH-nya ketemu, maka pH-nya bisa dihitung. Nah, ini ada contoh soal. Ini ya. Min 2 pH-nya 2. 5 kali 10 min 3, maka POH-nya 3 min log 5. 3 min log 5. Ini. Tapi yang tanyakan bukan POH tapi pH. Oh, sekalian. POH-nya 3 min log 5. pH-nya berapa? pH tambah pH sama 14. pH sama dengan 14 kurang pH. 14 kurangi 3 min log 5. Berarti 11 apa min jadi plus log 5. Tuh. Oke. Untuk menghitung pH sama mah sama harus dicari dulu H plusnya dan OH-nya dengan rumus H plus akar Ka kali M, OH min akar Kb kali M. Contoh ya, sama ini. HCl-nya 0,01 molar, berarti M-nya 0,01. Berapakah pH-nya? Ya cari H plusnya dulu, ya. Karena pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Karena asam lemah rumusnya ini. Masuk H plusnya ketemu 2,2 kali 10 pan min 6, maka pH-nya min log 2,2 kali 9 sama dengan 2,6 min log 2,2. Log 2,2 adalah 0,3, berarti 5,66. Jadi perhatian 5,66. Ya, nanti pelajari dengan seksama ya. Oke, sama saja. Ya, silakan dipelajari sendiri. Ada contoh soalnya. Oke, ini ada contoh soal latihan. Silakan dicoba ngerjakan. Ya, ada 7 soal ya. Kalau kurang jelas, silakan ditanyakan atau dilihat di buku Anda masing-masing, atau ini videonya dibuka lagi ya. Rumusnya sudah ada semua itu. Oke, untuk pertemuan kali ini sekalian kita cukup sekian dulu ya. Nanti ada tugas 2, mohon segera diselesaikan. Ini tugas 2-nya ini ya, segera selesaikan. Ada soal. Tetap semangat dan sekalian ya, tetap belajar sungguh-sungguh ya. Anda nanti betul-betul memiliki ilmu yang luar biasa ya. Nanti masuk UTBK Anda punya kemampuan yang lebih ya, dan nanti nilai Anda lebih baik dan Anda punya peluang untuk bisa diterima di PTN. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.